kemiskinan, entah itu permasalahan, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Sebab begitu besar kasih-Mu Tuhan, menjangkau begitu luasnya, bahkan sampai kepada keberadaan kehidupan kami yang paling terhilang sekalipun. Terima kasih Tuhan. Maka pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, dan kembali kami sungguh memohon anugerah-Mu, supaya Roh Kudus Tuhan lagi melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Maka kami sungguh menantikan Tuhan, sebab dengan akal budi kami tidak mampu menyelami kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau Tuhan luar biasa, Engkau lebih dari akal budi kami, bahkan kami pun tidak dapat menyelami apa yang Tuhan Engkau membuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami, dan sekali lagi mengajar kami untuk hidup di dalam tujuan dan rencana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh bersama dalam ibadah hari ini. Dan hari ini memang topik, judul atau tema khotbah kita agak lumayan keras ya. Agak lumayan berat juga, yaitu jika saya meninggal. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Jika saya meninggal. Siapa yang meninggal? Saya. Aduh, itu sebabnya memang tidak mudah tema ini. Ya, saya buru-buru kemarin pagi setelah kami diskusi sebentar, saya WA Kak Sri, besok nanti Bapak aja yang khotbah pagi dan sore ya. Karena minggu lalu kita topiknya apa? Hidup yang kekal. Sebelum kita masuk topik itu, ada yang meninggal. Ya, orang yang kami kenal, cukup kenal, ya, dan sudah meninggal di hari Sabtu. Dan topik ini, jika saya meninggal, juga ada yang meninggal. Ya, orang yang cukup kami kenal. Ya, dengarnya sih besok dikebumikan. Nah, itu sebabnya ya tema atau topik ini sangat relevan. Ya, itu sebabnya mari kita mulai, kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai yang ke-28 dan pengkhotbah 3 ayat 2a. Mari kita baca bersama-sama Ibrani 9 ayat 27 28. 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kemudian pengkhotbah 3 ayat 2a saya bacakan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya, Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya setiap saat ada kematian. Menurut data statistik dunia, setiap detik ada 2 orang meninggal. Nah, bayangkan kita ibadah mulai jam 8 tadi, udah berapa banyak yang meninggal ya kan? 1 detik 2 orang. Maka 1 tahun sekitar 60 juta penduduk dunia ini meninggal. Bahkan ada data yang lain mengatakan 1 tahun bisa sampai 120 juta. Berarti 1 detik 4 orang. Pertanyaannya, dari 2 atau 4 orang ini ya, yang berjalan menuju ke Firdaus, seperti kita sama-sama sudah renungkan ya di hari Jumat Agung, ternyata ada di kanan dan di kiri. Ini tepat ini, 1 detik 2 orang, ya, 3 dengan Tuhan Yesus yang mati. Tapi yang 2 kanan dan kiri, 1 menuju Firdaus, karena kata Yesus ya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan betul Lukas 16 nanti kita akan lihat,
bicara tentang hal itu. Tapi yang satu, dia menuju ke alam maut. Nah, dari dua orang itu berapa banyak yang diselamatkan? Ini menjadi pergumulan juga bagi kita, karena Tuhan mau kita untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Ya, baik kita ada di ruangan ini, Bapak Ibu yang mengikuti mungkin melalui media sosial, ingat per detik minimal ada 2 orang mati. Ya, dan kematian itu bisa datang kapan saja. Tidak ada jadwal atau urutan tetap kalau kita mau bikin. Ya, yang paling tua duluan, yang kedua, yang ketiga, belum tentu. Bahkan ada yang sebenarnya sudah berdoa ingin mati. Ya, itu sekitar berapa tahun lalu ya? Lebih dari 15 tahun lalu ada satu opa, terus dia minta, Pak Pendeta doakan saya supaya segera Tuhan panggil saya. Saya tanya, opa sudah siap? Maksudnya, yakin nggak opa ke Firdaus nanti ke sorga? Atau jangan-jangan opa mati masuk alam maut? Nanti kemudian menurut Wahyu, ya, pengadilan terakhir opa masuk neraka. Sudah siap belum? Oh belum Pak Pendeta. Ayo kita persiapan dulu, gitu. Ketika dilayani, saya pernah ya berburu di Banten. Wah, dia kebal rupanya. Lepaskan itu opa, lepaskan semua. Wah, saya begini. Terakhir dia mulai. Saya itu punya kepahitan. Sama siapa opa? Opa sudah 80-an. Masih ada, masih sampai sekarang katanya. Jadi opa sakit hati kepahitan sama siapa? Tuh di sebelah katanya. Dia pahit hati sama oma rupanya. Duitnya banyak, anaknya 8. Iya, semua sudah jadi orang hebat. Tapi dia perasaannya masih begitu. Oh, opa belum siap, opa belum. Akhirnya dia sakit juga. Sakit jantung, harus pasang ring dan sebagainya. Ya udah Pak Pendeta, saya udah capek, tolong doakan supaya saya Tuhan panggil segera. Saya akhirnya bantu doa, Tuhan biarlah Tuhan panggil opa supaya dia juga bisa melepaskan segala kelemahannya dan juga segala kelebihannya di hidup. Opa yang didoakan, yang meninggal duluan oma. Ya tiba-tiba ada yang telepon, Pak Pendeta, oma ada di rumah sakit Abdi Waluyo katanya. Wah, kami pergi lihat, nah bisa masuk, sudah dalam keadaan terpasang semua. Dari kaca mereka jelaskan gini gitu. Lalu opa ada di mana? Opa ada di ruang sebelah. Ya, karena oma masuk rumah sakit dalam keadaan begitu, opa juga ikut-ikutan, padahal dia tidak sakit. Ya, jadi di ruang sebelah sampai istirahat. Oma meninggal duluan. Opa pulang dari rumah sakit masih sehat. Ya, akhirnya 3-4 tahun berikutnya saya kunjungi dia, sudah pindah ke Surabaya. Selalu dikunjungi, kita datang, doanya itu. Terakhir dia meninggal, kami hadir, dia diberangkatkan ke kampung halamannya, dikebumikan di kampung halamannya. Ya, jadi 3 detik 2 orang. Nah, kalau nggak siap, kematian itu menjadi sesuatu yang sifatnya celaka 13. Ya kan? Mengapa? Karena kematian tanpa Kristus itu kematian yang kekal. Sementara kematian di dalam Kristus itu hidup yang kekal. Amin. Ya. Maka itu sebabnya ada orang-orang itu nggak suka bicara tentang kematian. Nah, salah satunya ini, Raja Prancis, Louis XV. Bacanya Louis ya, atau bagaimana cara bacanya? Saya agak benar ya. Dia hidup tahun 1715 sampai 1774, lumayan. Ya, berapa tahun dia hidup ini? 60, nggak sampai 59 ya? 59 tahun, lumayan. Saya tahun ini 56. Berarti masih 3 tahun baru sama dengan umur ya Raja Louis. Ya. Dia buat peraturan tidak boleh bicara di depan dia kata
kematian, mati, meninggal, tidak boleh. Dia hukum orang yang ngomong itu di depan dia. Ya. Jadi kalau mau dibilang bagaimana anjing saya yang kemarin, oh dia sudah pergi berpindah ke alam lain. Nah, artinya anjingnya sudah mati. Tapi tidak boleh bilang, raja anjingnya mati, dia ditabrak kuda. Nggak boleh. Jadi dia benci sekali dengan kata kematian. Sebab bagi dia kematian itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Ya, terpaksa kita harus buka Google kan. Apa masalah dia? Mungkin mamanya meninggal dia masih kecil, sehingga sangat sedih dia, ya kan? Kita lihat latar belakang. Atau jangan-jangan cinta pertamanya meninggal duluan, gitu ya, sehingga dia sangat membenci kata itu dan tidak boleh diucapkan. Bagaimana dengan kita? Karena kematian itu tidak ada jadwal. Ya, jadwal mati kapan? Yang duluan mati yang ini enggak. Sudah, ya. Maka mari kita perhatikan apa itu kematian. Apa itu kematian? Maka kalau bicara apa itu kematian, ya kita harus tahu tentang tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Ya, selalu sudah disampaikan, tubuh kita diciptakan Tuhan ada dua komponen, ya. Ya. Tubuh yang kelihatan itu dari debu tanah. Ya, Tuhan buat ya dari debu tanah supaya dia bisa dibentuk. Tuhan tambahkan air kan gitu ya. Ya dibuat. Mungkin ada bagaimana ada tulang di dalamnya. Ya Tuhan kan Maha Kuasa. Jadi bagian tanah itu ya sebagian yang keras jadi tulang gitu ya. Lalu bagaimana pembuluh darah? Ya Tuhan juga pintar lah. Masa Tuhan tidak bisa? Maka ada bagian-bagian tanah yang agak lembut jadi seperti pipa kecil sekali. Jadi pembuluh darah. Yang lain dia buat jadi saraf dan sebagainya. Lalu mata ya Tuhan buatlah ya bahannya, materinya dari debu tanah. Tapi belum bisa hidup sebab itu dari benda yang fana. Maka yang kedua, Tuhan menghembuskan nafas ke dalam tubuh itu yang dari debu tanah. Karena nafas masuk dan nafas itu hidup, ya. Karena dari Allah yang hidup, maka tubuh itu yang dari debu tanah sekarang jadi hidup. Tiba-tiba paru-paru yang Tuhan buat langsung memompa. Tarik nafas, ya, hembuskan nafas. Ketika dia masuk ke paru-paru, diserap oleh paru-paru, masuk ke bagian alveoli, yaitu bagian-bagian bronkus kecil, terjadi proses kimia di sana, bertukar. Nah, karena baru pertama kali dia tarik nafas, masuk ke dalam jantung, pembuluh darah, dipompa, ya, dipompa dulu sampai ke otak. Karena sampai di otak dapat oksigen, mulai otak itu berputar seperti mesin, akhirnya dia mulai sadar, ya. Dia buang lagi nafas, dia tarik lagi nafas. Ketika dia mulai sadar, itulah bagian ketiga hadir, yaitu jiwa. Sehingga dia mulai sadar. Jiwa itu berpikir, merasakan, ya, itu jiwa. Ya, maka matanya terbuka, dia rasa sinar, cahaya. Ya, wih ada pohon. Ya, ketika dia dengar, ya, alat Tritunggal diskusi. Udah sadar dia udah bisa melihat. Berapa persen penglihatan? Oh udah bagus 100%. Kira-kira gitu ya. Jadi dia dengar percakapan itu. Kemudian dia mulai meraba wajahnya. Kulit saya ini bagus ya. Kira-kira begitu. Makanya menjadi makhluk yang hidup karena ada tubuh dari debu tanah, karena ada nafas Allah yang masuk ke dalam dirinya menjadi rohnya. Maka dia hidup. Ketika dia hidup dia mulai berpikir, dia mulai merasakan. Maka dia menjadi manusia.
sebab sudah ada jiwa di dalam. Maka kalau pertanyaan apa itu kematian, saudara, kematian itu sesuatu yang simpel sebenarnya. Apa itu? Yaitu keluarnya nafas hidup yang Allah berikan, keluarnya roh yang ada pada kita. Itu sebabnya ketika manusia mati, tanda yang paling jelas apa? Dia hembuskan nafasnya, lalu tidak bisa lagi menghirup nafas. Sebab ketika dia menghirup nafas pertama, itulah nafas ya Allah yang menjadi roh bagi manusia. Maka ketika dia melepaskan atau mengembuskan nafas terakhir, itu kembali kepada Allah. Itu nafasnya daripada Allah yang telah menjadi rohnya. Maka semua itu akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Maka apa itu kematian? Sederhana, ya, kembalinya nafas Allah itu kepada Allah. Itulah roh kita. Maka banyak kali dalam gambar-gambar gitu ya, orang mati itu tubuhnya terbujur kaku, lalu seolah-olah ada bayang-bayang dari tubuhnya juga di udara, seperti itu ya. Nah, itulah roh kita yang asal mulanya dari nafas Allah. Allah menghembuskan nafas, ya. Maka kematian, ya udah, keluar kembali, ya. Oh, kalau begitu bisa terjadi karena apa saja? Tidak bisa. Ada orang mati karena kecelakaan, betul. Karena tubuh fisiknya sudah tidak berfungsi, organ-organnya rusak, hancur. Maka nafas Allah, roh manusia itu tidak bisa lagi bertahan dalam tubuhnya. Ya. Ada orang mati karena apa? Ya. Karena dia sudah minum obat-obatan yang merusak tubuhnya. Ya. Dia memakai obat-obatan yang merusak organ-organnya. Maka memang tidak bisa lagi nafas itu, roh yang ada pada dirinya itu tetap pada tubuhnya. Maka keluar, pergi. Ada juga yang meninggal pada saat tidur. Ya. Ya, makanya kemarin ketika Kak Yolan akan dioperasi, saya ikut dia terus, ya, didorong dengan kursi roda. Sebelum masuk ruang operasi, saya bilang sama suster, berhenti dulu, saya mau doakan, karena saya sudah pikir pasti dia takut ini. Rupanya dia di bius total. Dia orang kalau bius total itu ada kalanya rasanya gimana gitu ya. Masih bisa bangun enggak? Jadinya obat biusnya kelebihan, akhirnya mempengaruhi otaknya mati. Baru sudah lagi gitu ya. Seperti itu. Maka ada orang tidur tidak bangun lagi, mati. Karena pada saat tidur rohnya itu sudah keluar dari tubuhnya. Maka kematian itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kematian mulai ada dalam hidup kita. Memang umur kita masih tetap panjang, ya. Kenapa? Sebab tubuh kita sebenarnya diciptakan untuk kekekalan. Tapi karena dosa, akhirnya yang bagian fana ini harus dilepaskan. Itu pun ada expirednya. Waktu itu 900-an tahun expirednya. Jadi ada itu mati di umurnya panjang sekali. Ya. Setiap kita ada expirednya, kita nggak tahu. Ya. Kalau hukum expirednya belum tahu kapan. Tapi sekarang sudah 70-an. Ya. Ada yang kami kenal, dia meninggal umur 81 tahun. Itu artinya tubuh fisiknya expired di umur 81. Tapi ada orang masih kecil pun bisa mati, padahal tubuhnya masih belum expired. Mengapa? Karena sudah waktunya. Maka dengan kata lain, kematian itu datang kepada semua orang sesuai waktu
Ya, ada orang dia sakit-sakitan lebih panjang umurnya daripada yang sehat. Tadi berjalan menuju ke tempat ini padahal hujan, tapi ada orang sambil lari, wih sehat sekali, olahraga, ya, dia lari tanjakan lagi. Aduh, saya pikir saya sudah tidak mampu lari di tanjakan, ya. Mungkin nanti Pak Charles sudah bisa lari tanjakan. Sekarang turun tanjakan sudah bisa, tambah cepat, ya. Seperti angin sudah bisa. Nah, sudah. Jadi jika saya mati, seandainya saya mati, itu sudah waktunya Tuhan. Maka orang Kristen, orang percaya, ya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ibrani 9 katakan, ya, bahwa kita akan satu kali mati, betul. Waktunya kita tidak tahu, yang tahu Tuhan. Sebab roh kita kapan dia panggil kembali, itu di dalam waktu Tuhan. Itu sebabnya kita harus memelihara hidup kita. Sebab Allah memberikan hidup kita untuk tujuan. Kita ingat, ketika Adam diciptakan, Hawa diciptakan, ada tujuan Tuhan. Tujuan yang pertama, Allah memberikan kuasa. Supaya apa? Supaya Allah nanti kalau datang di Taman Eden, dia lihat, waduh, semuanya dalam keadaan harmonis. Sebab kuasa diberikan kepada Adam. Dia atur, singa, kau boleh buka mulut, tapi jangan terlalu besar, ya. Karena nanti kalau terlalu besar, nanti kelinci bisa kau telan. Karena kelinci suka main di mulut singa sambil bersihkan gigi singa, gitu kan. Dan kalau terlalu besar nanti dia masuk jatuh ketelan, nggak boleh. Nah, jadi pada zaman itu semuanya harmonis. Ya. Nanti ada bilang, monyet, tolong ya, pohon-pohon di sekitar sini kamu bersihkan daun-daunnya. Monyet lakukan. Tapi jangan lupa, jangan kau makan semua buah-buahnya, bagi sama teman-teman yang lain. Itu harmonis sekali. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Allah ciptakan Adam ada tujuan. Yang pertama untuk berkuasa. Tuhan menjadikan Adam mandat warisnya, diberi mandat, aturlah semua ya. Sekarang kamu jadi Pak RT, kira-kira begitu ya. Ya. Baru kemudian, waduh, Tuhan tahu Adam sendiri bersama Hawa, wah ini, maka beranak cuculah. Jadi ada tujuan. Itu sebabnya kita harus menjaga hidup kita, supaya ketika kematian itu datang dalam keadaan di mana kita bertanggung jawab untuk tujuan Allah yang dipercayakan kepada kita. Ya. Jadi apa itu kematian? Sederhana. Ya, keluarnya nafas Allah, roh kita kembali kepada tujuan Tuhan. Karena kalau sudah dia keluar, jiwa kita lenyap, kita tak punya lagi kesadaran tentang tubuh kita. Kesadaran itu ada pada roh kita. Ya, maka roh kita nanti bisa kenal orang lain. Nah, di mana itu kita tahu? Dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Maka pertanyaan, apa yang terjadi setelah kematian? Kalau orang mati apa yang terjadi? Kita tahu kematian tadi keluar kan? Ya, roh kita, nafas yang Allah berikan keluar. Apa yang terjadi? Ternyata tetap ada dua, diselamatkan dan dibinasakan. Menurut Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Lazarus ini diselamatkan. Kenapa dia mati di dalam Tuhan? Mati di dalam Tuhan. Maka ketika dia mati, Alkitab katakan, ya, ayat 20, ayat berapa ini? Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Dan Yesus katakan kepada yang di sampingnya, hari ini juga kau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, dia bersama-sama dengan Abraham di Firdaus.
tempat orang beriman. Karena Abraham orang beriman. Ya. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, kematian bukanlah satu kesedihan. Juga kematian bukan perpisahan. Sebab kalau kita mewariskan iman kita, maka anak cucu kita juga akan kita temui di Firdaus. Ya. Walaupun ya kenalnya, statusnya di sana sudah jadi berbeda. Ya. Tapi sama-sama kita ada dalam keselamatan. Kita ada di Firdaus. Nah, beda dengan orang kaya yang digambarkan dalam Lukas 19 ini. Ya. Dia mati, dia masuk ke alam laut. Ya, ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah, itu sebabnya mungkin dari ayat inilah muncul persepsi atau muncul juga gambaran tentang neraka, tempat yang dimana ada api yang luar biasa. Tapi sebenarnya ini belum di neraka, ini baru di alam maut, ya, karena belum ada penghakiman terakhir. Lazarus masih ada di Firdaus, belum surga, ya, dia masih bersama Abraham, pembuat Abraham. Nanti ketika segalanya sudah selesai, barulah ada penghakiman terakhir. Maka yang ada di Firdaus dia akan pindah ke surga, yang ada di alam maut dia pindah ke neraka, dibinasakan. Yang satu diselamatkan, yang satu dibinasakan. Itu sebabnya kematian bagi orang percaya adalah sukacita di dalam Tuhan. Sebab dia akan berkumpul dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, saya melihat di Facebook ada karangan bunga tulisan, ya, karena juga di Kalimantan Barat ada seorang hamba Tuhan senior yang tanda kutip banyak sekali melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan, memajukan, ya, dia orang Dayak, maka kumpulan orang Dayak merasa kehilangan. Dan di tulisan-tulisan itu ada ditulis, sampai jumpa di Yerusalem Barat. Kalau saya nanti meninggal, tolong jangan tulis sampai jumpa di Yerusalem Barat. Karena nggak sampai surga. Aduh saudara, kita ini sering kali salah. Ya, memang menurut kita pagi nanti Yerusalem baru. Tapi Yerusalem baru itu belum sampai surga. Jadi sebaiknya sampai jumpa di surga. Walaupun kalau orang ada di Yerusalem baru pasti sampai surga, ya kan? Ya, tapi ya lebih baik sampai surga. Ya. Itu sebabnya kematian bukan sesuatu yang tabu, yang nggak boleh kita ucapkan, yang nggak boleh kita bicarakan. Justru harus kita persiapkan, ya, harus kita persiapkan. Jangan-jangan ada anggota keluarga kita mengalami kematian, lalu apa yang terjadi? Tidak ada keselamatan, ya. Oh nggak apa-apa, nanti kita doakan supaya nanti dia dari alam maut dia bisa pindah ke Firdaus. Nggak bisa, saudara. Jelas Injil Lukas pasal 16, ya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Lukas pasal 16 ayat 26. Ini perkataan siapa? Perkataan Yesus yang menceritakan tentang gambaran dua orang yang mati. Ya,
Memang dikatakan di sini yang bicara Abraham, tetapi kisah ini diceritakan oleh Yesus sendiri. Ya. Maka saudara, kita harus mempersiapkan. Kita harus mempersiapkan. Di dunia ini ada banyak sekali hal yang menyilaukan mata kita, yang membuat kita ada kalanya tidak mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Bahkan yang melayani Tuhan pun kadang-kala sampai lupa mempersiapkan diri. Orang lain dia persiapkan, dirinya kan dia persiapkan. Ya. Maka ada pendeta, tapi gayanya pendekar. Ya, bukan pendeta. Ya. Ada gereja, bukan lagi tempat di mana terjadi pemulihan, tetapi tempat terjadi pertengkaran. Ya. Ada rapat-rapat di gereja, bukan membahas jemaat ini bagaimana kehidupan rohaninya, ya, tapi yang dibahas anggaran. Jadi organisasi beneran. Ya, kita di gereja ini ketika para pengurus gereja, mari kita kurangi aja lah bicara program, bicara anggaran. Tapi ketika kita berkumpul, mari kita buka list daftar jemaat kita. Pak Charles Oman mulai bergabung Januari 2025. Wah, kita evaluasi Juni, 6 bulan setelah bergabung. Bagaimana dia rohaninya? Ya, kalau Tuhan panggil sudah siap belum dia? Dia sudah hidup dalam Tuhan Yesus belum? Bagaimana grafik pertumbuhan rohaninya? Itu yang harus dibahas. Bukan harus dibahas, wah, dia itu cara kasih persembahan. Wah, dia itu akan beli namanya. Misalnya, ya. Tapi kayaknya minggu lalu saya makan nasi bungkus yang dibeli Pak Charles itu. Minat pulang-pulang, ini Pak Charles belikan gini-gini, saya sudah bilang gak besar, beliau tetap. Seperti itu yang harus kita bahas. Sebab apa? Gereja mempersiapkan umat Allah untuk mengalami keselamatan. Sayang sekali gerejanya pikir, oh yang masuk ini, wah ini kaya-kaya, ini mobilnya bagus. Akhirnya gereja ya sambut dengan baik, kemudian bisa dapat terlibat dalam pelayanan. Padahal dia belum bertobat. Ya, maka ada yang bertanya, saya dibaptis waktu masih kecil. Saya juga nggak tahu kalau saya sudah dibaptis. Ya. Bapak saya itu kan nggak bertobat sampai sekarang. Jadi di mana letak baptisan itu? Waktu saya jelaskannya, mengapa saya secara pribadi juga menerima baptisan bayi, baptisan anak-anak. Walaupun saya lebih sejahtera membaptis yang sudah dia bisa percaya, bukan karena iman orang tua. Karena apa? Karena kenyataan orang tua bawa anaknya dibaptis, dia sendiri belum bertobat. Lalu kita pakai ayat firman Tuhan, ya, karena kepadamu lah dan kepada anak-anakmu lah janji Allah. Maka kita pakai istilah covenant. Ya, dia sendiri belum terima keselamatan. Dia belum terima janji Allah. Lalu anaknya dibaptis supaya terima janji Allah. Di mana ayatnya? Ya, itu sebabnya Bapak Ibu dan semua saudara, kematian adalah hal yang harus kita persiapkan. Maka seandainya saya tahu saya akan meninggal besok, apa yang saya harus lakukan? Kalau orang yang sakit, bisa jadi dia berpikir, cari dokter yang hebat, ya, yang obatnya manjur. Bila perlu, dokter itu bukan cuma dia belajar, tetapi dia juga mengadakan penelitian, sehingga langsung dia mengadakan transfusi darah, keluarkan darah, masukkan lagi, sudah dibersihkan. Cari dokter yang hebat, bisa jadi. Atau ada yang pikir, kalau besok saya meninggal, hari ini saya bertobat supaya saya siap. Ya. Ada pikir, wah kalau memang besok saya akan meninggal, saya akan minta maaf kepada semua orang yang saya sakiti. Ada juga yang berpikir, kalau saya meninggal besok,
maka saya akan buat wasiat pada hari ini. Atau apa? Kita bisa sebutkan. Persoalan tidak ada yang tahu kapan dia meninggal. Bahkan orang yang sudah tinggal tarik napas satu-satu pun ternyata nggak jadi meninggal. Ada. Kan nggak ketambah umur. Ada. Itu sebabnya saudara, kalau kita sudah tahu kita akan meninggal, semua sudah tahu akan meninggal. Sudah tahu kan? Karena cuma satu kali firman Allah katakan ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, waktu untuk mati. Maka sebenarnya saat ini yang harus kita persiapkan adalah pastikan keselamatan kita. Pastikan. Ya. Nah, saya kan sudah melayani Tuhan sekian tahun. Pasti enggak. Jangan sampai ayatnya berbunyi, "Hanyalah kau pembuat segala kejahatan. Tuhan, aku sudah berbuat demi nama-Mu, aku sudah menyembuhkan orang demi nama-Mu, aku sudah melayani Engkau, hanyalah Engkau." Kita mau bilang apa? Ya, karena Tuhan melihat bukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan, tapi Tuhan lihat hati kita. Bisa jadi ada yang melayani karena banyak faktor, ya, bukan karena mengasihi Tuhan. Ya. Maka pastikan keselamatan kita. Ya. Ada yang pikir nggak apa-apa lah, nanti hari Natal baru bertobat. Ya. Tahu nanti lewat lagi lah, nanti tahun baru. Karena hari Natal kan banyak bir, ya. Banyak juga topi miring, ya. Jadi mau minum dulu sedikit, nanti tahun baru baru bertobat. Nah, bisa sudah pastikan keselamatan kita. Karena kita semua tahu, satu-satu kita pastikan, dan kita tidak mempunyai jadwal untuk itu. Pastikan saya telah mengakui dosa saya, telah bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pastikan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa. Karena Yohanes 14 ayat 6, ya, Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Karena apa? Kisah Rasul 16 ayat 31. Ya. Jikalau kita sungguh bertobat, maka Tuhan akan memakai kita membawa keselamatan untuk keluarga kita. Ya. Jadi pastikan, dan pastikan kita berdamai dengan semua orang. Ya. Efesus 4 ayat 32, Lukas 15 ayat 21, dan banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan akan hal itu. Jadi saudara, ya, jika saya meninggal, ini pernyataan, bukan pertanyaan. Sebab kalau pertanyaan ada jawabannya, ya, tidak meninggal. Jawabannya pasti tetap meninggal. Maka jika saya meninggal itu pernyataan, dan pernyataan itu harus dilanjutkan dengan pernyataan lain, yaitu mempersiapkan diri kita dalam keselamatan Allah. Ya, dalam keselamatan Allah. Itu sebabnya yang muda atau kita yang tua, kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan, ya, mempersiapkan. Sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu langkah awal, ya. Atau ya karena saya keturunan orang Kristen, mama papa saya Kristen, ya saya Kristen, ya saya bilanglah Yesus Tuhan, ya. Karena saya rajin melayani di gereja, maka saya, ya, melakukan hal-hal sesuai kekristenan. Tidak, saudara. Kita betul-betul harus ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Itu sebabnya jika saya meninggal, adalah sukacita memikirkan hal itu. Ya, sambil mungkin mulai bernyanyi, "Oh Yerusalem, kota mulia,
hatiku rindu ke sana. Ya. Saudara, jika saya meninggal, ya, saudara bisa katakan pada diri saya sendiri, jika saya meninggal, saya sudah ada tempat. Karena saya pasti meninggal dan saya pasti punya tempat di mana bersama dengan Abraham menjemput Yesus Tuhan yang datang kedua kali. Ya. Tapi mari, ketika kita sudah tahu kita diselamatkan, doakanlah orang-orang yang kita kenal supaya mereka juga mengalami keselamatan. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Karena apa? Firman Allah katakan Ibrani 9 ayat 28. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Diberikan kepada kita. Tetapi di dalam ayat 27, demikian pula Kristus saja satu kali saja mengeluarkan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan diri untuk menghakimi. Wah, ini dia. Itu sebabnya pertanyaan-pertanyaan tentang kematian itu adalah hal yang mempersiapkan setiap orang. Ya, setiap orang. Kita masuk surga bukan karena kita rajin ke gereja. Ya. Kita masuk surga bukan karena kita rajin melayani Tuhan. Ada orang melayani karena keinginan melayani. Ya. Maka ada banyak orang yang hidupnya ya agak aneh. Ya. Karena terus dia berbicara, saya sudah, dan orang bisa tertipu. Ya. Ujung-ujungnya ternyata bukan Tuhan, tapi saya. Ya. Pemungut cukai yang masuk ke bait Allah berdoa, sambil dia memukul dadanya, dia katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Sementara orang Farisi, dia angkat dua tangannya waktu dia berdoa. Dia tutupkan kepalanya dengan itu, apa namanya? Dia angkat. Tuhan, aku berpuasa seminggu 2 kali. Ya. Wah, sambil dia senyum kecil, ya kan? Aku telah memberi perpuluhan setiap bulan. Senyumnya semakin lebar. Tuhan, aku telah melakukan firman-Mu. Wah, semakin lebar. Maka Tuhan, hati-hati. Kalau saya tidak masuk surga, aku sudah lakukan semua perintah. Masuk surga? Tidak. Bukan perbuatan kita. Sebab perbuatan kita apapun yang kita pandang sangat baik dilakukan tidak di dalam tujuan Tuhan. Ya. Dosa sudah ada, maka kita selalu punya keinginan untuk berdosa. Ketika dia mulai katakan, saya telah begini, maka terpujilah nama Tuhan. Orang pun terbuka, dia memuji Tuhan. Padahal tidak. Saya, ya, dia. Setiap kami, satu saat pasti akan mati. Kematian begitu sederhana, tetapi akibatnya menentukan akhir daripada semua. Tidak ada jawaban selain kebenaran firman Allah. Maka kami sudah mendengarkannya. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami dapat mengerti rahasia ini dan dapat hidup di dalam kebenaran firman, sehingga kami hidup dalam keselamatan Allah. Kami tahu ada hidup kekal, sudah kami renungkan minggu lalu, dan itu dimulai ketika kami berjumpa dengan Tuhan. Kami memulai hidup yang kekal, bahkan ketika kami masih hidup
di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang lain, jemaat Tuhan. Berkati mereka, tolong. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan susah Tuhan hiburkan, yang sedang ujian anak-anak kami Tuhan berkati sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan, dan Tuhan tolong kami di awal bulan Maret ini. Tuhan memberkati semua kebutuhan hidup sepanjang bulan ini. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan karena percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.